Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Haleluya, haleluya. Tentunya kabar yang baik Tuhan telah berikan untuk setiap kita. Pada kesempatan hari ini, mari kita datang untuk memuji dan menyembah. Mari persiapkan hati kita. Kita datang, kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami datang mengucap syukur buat segala kebaikan berkat anugerah-Mu. Kasih karuniamu yang Tuhan tidak henti-hentinya atas setiap kami. Kami tidak akan pernah menyesal mengiring Kau Yesus sepanjang hidup kami. Biar melewati lembah air mata, kami akan menyaksikan kemuliaan-Mu atas setiap kami dinyatakan. Oh rampantakalalama shikalalana. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Kau Tuhanku selamanya. Oh, melayani, mengasihi-Mu, amin Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan
Terima kasih. Haleluya. Kami mengasihi, melayani. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagimu, segala puji, hormat kemuliaan. Haleluya. Kami mengasihi, kami mau melayani, mengiringmu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau mengasihi. Haleluya. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau melayani, kami mau mengasihi, kami mau mengiring Engkau Tuhan. Bahwa sepanjang umur hidup kami diciptakan untuk melayani, bahkan kami boleh mengasihi. Terima kasih. Mari dengan sungguh-sungguh kita komitmen dengan Tuhan pada kesempatan hari ini. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji, yes, kami mau berpegang pada janji sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Kami pegang janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau mengikrar janjimu Tuhan, pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, yes, yes. Kami mau klaim janji itu ya Tuhan.
sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang telah Engkau janjikan. Pada saat kami mengasihi, kami melayani, kami setia sampai akhir, Engkau akan menjanjikan mahkota kehidupan bersama-sama Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu, meninggikan nama Engkau. Dan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Kita akan sukacita pada kesempatan hari ini karena kita tidak boleh lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Amin. Katakan yes Tuhan, kami mau bekerja di ladang-Mu. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada bekerja bersama-Mu Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mari siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mari siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan yes Tuhan, kami mau dibangun bersama Engkau. Haleluya. Amin, amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa mengucap syukur. Segala pujian syukur kami naikkan Tuhan. Pada hari-hari yang kami lewati, biarpun dalam lembah air mata, dalam kesesakan, Engkau tetap ada. Engkau memberkati kami umat-Mu, jemaat-Mu, di mana kami boleh setia, mengiring, melayani, mengasihi-Mu. Bahkan kami bekerja bersama-sama Roh Kudus
yang menganugerahkan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang telah Engkau limpahkan atas kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kami ini. Kuduskan, layakkan kami. Biarlah apa yang kami bawa sebagai rasa syukur, sebagai rasa hormat atas pemeliharaan berkat-Mu. Kami memberi dengan sukacita dan sukarela. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari, setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan persiapkan hati kita. Setiap tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita diperlengkapi dengan roti kehidupan. Biar jiwa dan roh, bahkan roh kita boleh menyala-nyala. Hati kita merindukan akan jiwa-jiwa yang mengenal begitu dalam besar kasih Bapa. Karena Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus turun ke dunia. Berikan hati kami ini untuk senantiasa melayani, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Amin Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku
kami mau melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Waktu kami silakan Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara kita menaikkan satu pujian ini. Saya percaya pujian ini akan memberkati kita sekalian untuk kita boleh memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus urapiku, Roh Kudus mengalirlah dalam kehidupanku. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus urapiku, Roh Kudus mengalirlah dalam kehidupanku. Hatiku haus merindukanmu, hatiku haus menantikanmu. Aku percaya Roh-Mu bekerja penuhi hidupku. Hatiku haus merindukanmu, hatiku haus menantikanmu. Aku percaya Roh-Mu bekerja penuhi hidupku. Aku percaya Roh-Mu bekerja penuhi hidupku. Pada saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, membawa seluruh hidup kami yang haus dan lapar, merindukan Roh Kudus mengurapi memenuhi kami, memberikan karunia-karunia daripada-Mu, agar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, berguna untuk mempermuliakan Engkau di atas muka bumi ini, dengan kami memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Karena itu Bapa, firman-Mu berbicara kepada kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Saya percaya kita semuanya bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali kami bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersama-sama boleh berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan bersama-sama pengajaran firman Tuhan yang sedang disampaikan kepada kita sekalian, di mana tema bulan September ini adalah hidup untuk melayani. Baik saudaraku, saya akan membacakan ayat mas kita yang terambil dari Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya percaya inilah sebuah contoh dan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia hadir di muka bumi ini, dia datang. Saudaraku, dalam hidup kita sekalian, dia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani.
Dia adalah Tuhan yang maha besar, Dia adalah Allah yang maha dahsyat, tetapi Dia datang menjadi manusia, merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, dan Dia punya fokus melayani seluruh umatnya, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sekalian. Karena itu mari kita sama-sama belajar hati Yesus yang memiliki hati yang melayani. Karena itu pada waktu Yesus memanggil dan memilih kita, saudara dan saya juga dipanggil untuk melayani Dia, melayani pekerjaannya, dan Tuhan memberikan perlengkapan kepada kita melalui firman dan Roh Kudus. Nah, kita akan melihat, saudaraku, beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi landasan kita. 1 Korintus 12 ayat 4, di sana dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 5, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudaraku, ada begitu banyak rupa-rupa pelayanan, ada begitu banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada gerejanya, kepada anak-anaknya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa semua karunia berasal daripada roh yang sama. Pelayanan yang Tuhan karuniakan, percayakan kepada kita untuk sebuah tujuan yang sama, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan, supaya jemaat dibangun, dihibur, dikuatkan melalui karunia-karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan rindu gerejanya bangkit di akhir zaman ini. Tuhan rindu memakai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sekalian, untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada umat Tuhan, kepada jemaat Tuhan yang ada. Saudaraku, sebagai seorang jemaat yang dipakai Tuhan untuk melayani Dia, kita ini harus hidup oleh iman, dan kita harus melayani sesuai dengan karunia atau sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak mendapatkan karunia roh. Karena itu saudaraku, kita mengenal urutan daripada orang yang menerima karunia. Yang pertama-tama kita tentunya menjadi orang yang dipanggil, dipilih, diselamatkan menjadi orang yang bertobat. Orang yang bertobat akan menghasilkan buah pertobatan. Orang yang bertobat akan diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus yang pertama akan menghasilkan buah roh. Kalau saudara kita membaca dalam kitab Galatia pasal 5 mulai ayat 22 sampai 23, di sana ada 9 buah roh. Tetapi saudaraku, pada waktu kita diurapi, dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya kita menghasilkan buah-buah roh yang adalah karakter orang percaya, karakter Kristus yang harus dihasilkan dalam hidup kita, tetapi kita juga akan menerima karunia-karunia roh. Karena itu saudaraku, pada waktu saudara diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan mengeluarkan buah-buah roh, dan kita juga akan mendapatkan karunia-karunia roh. Karunia roh diberikan kepada setiap gereja, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, saudaraku, supaya saudara dan saya bisa melayani satu dengan yang lain secara maksimal. Karunia ini saudaraku Tuhan berikan untuk gerejanya, memperlengkapi gerejanya, agar gerejanya bangkit, gerejanya kuat, gerejanya bertumbuh, gerejanya berkembang, gerejanya berbuah-buah, gerejanya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak bisa melayani hanya sekedar kita ingin, kita mau, tetapi kita melayani Tuhan kasih modal yang namanya karunia-karunia. Saya percaya di antara kita semuanya, kita ini memiliki karunia-karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mungkin kita bahkan belum sadar bahwa kita memiliki atau diberi karunia-karunia oleh Tuhan. Karena itu mari kita akan sama-sama belajar di dalam kitab 1 Korintus. Di sana dijelaskan ada 9 karunia roh yang saya percaya itu diberikan kepada jemaat-jemaat lokal untuk membangun, untuk menghibur, untuk menguatkan, supaya jemaat-jemaat lokal menjadi jemaat yang maksimal, jemaat yang bergairah, jemaat yang berdampak, jemaat yang boleh dipakai oleh Dia, supaya nama Dia dipermuliakan. Saudara, kita akan membaca di kitab 1 Korintus, 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat 10.
Di sana dikatakan, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saudaraku, kita melihat di sini, kalau saudara daftar di urutan karunia roh dari dari 1 Korintus pasal 12 ini, maka kita menemukan ada 9 karunia roh. Ada 9 karunia roh. Dari 9 karunia roh ini, saya mempelajari, saya merenungkan, saya mencoba untuk mengkelompokkan, saudaraku, karunia-karunia ini hubungannya dengan apa saja. Maka saya membagi dalam 3 kelompok dari 9 karunia ini. Kelompok pertama, saudaraku, ini karunia yang hubungannya dengan karunia perkataan. Di sini katakan ada perkataan hikmat, ada perkataan pengetahuan, ada juga membedakan bermacam-macam roh, ada bernubuat, bernubuat artinya menyampaikan firman Allah, ada juga berbahasa roh, ada juga menafsirkan bahasa roh. Di sini cukup banyak, saudaraku, ada sebagian besar karunia yang Tuhan berikan kepada gerejanya adalah karunia berkata-kata. Saya percaya kita semuanya bisa ngomong, setuju, katakan amin. Ya, saya percaya gereja Tuhan tidak boleh bisu, tidak boleh tutup mulut. Gereja Tuhan harus buka suara. Saudaraku, pelayanan nabi-nabi, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua bentuk pelayanannya, saudaraku, dominan dilakukan dengan perkataan. Kunjungan-kunjungan yang dilakukan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan, mereka semua hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan perkataan yang jelas, dengan pengajaran yang jelas. Karena itu, saudaraku, karunia-karunia ini diberikan kepada kita sekalian. Saudara boleh membuka hati, merindukan anugerah Tuhan agar Tuhan memberikan karunia-karunia-Nya kepada kita. Sekali lagi, karunia-karunia Tuhan itu diberikan kepada gerejanya, kepada anggota-anggotanya, kepada jemaatnya, kepada anak-anaknya. Tujuannya untuk kepentingan bersama, kepentingan pekerjaan Tuhan, kepentingan gereja Tuhan, kepentingan tubuh Kristus, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan pada waktu kita mempraktekannya, melakukannya, saudaraku, kita saling diberkati, kita saling membangun, dan kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Di sini ya, karunia yang hubungannya dengan perkataan, yang pertama dikatakan perkataan hikmat. Saya percaya, saudaraku, yang disebut perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, ini tidak ada hubungannya dengan pendidikan yang diperoleh oleh kita di bangku sekolah. Saudara boleh saja sekolah dan kuliah, dan saudara punya gelar, puji Tuhan. Kalau saudara punya kesempatan dan saudara bisa mendapatkannya, itu juga anugerah Tuhan. Tetapi ayat-ayat yang ditulis di dalam ayat ini, saudaraku, yang namanya karunia berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, bernubuat, saudaraku, membedakan bermacam-macam roh. Saudaraku, ini adalah karunia yang diterima oleh setiap orang setelah kita bertobat, mengenal Dia, dan kita diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mendapatkan pengajaran firman, maka hikmat, pengetahuan, karunia itu turun dalam hidup kita sekalian sesuai dengan kebutuhan jemaat yang ada, sesuai dengan kebutuhan kondisi yang ada, sesuai dengan kebutuhan daerah, desa, kota, bangsa yang ada. Tuhan memberikan karunia hikmat, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh, bernubuat artinya menyampaikan firman Allah. Saudaraku, supaya apa? Supaya gereja
boleh dibangun, gereja boleh diarahkan, gereja boleh berkembang. Setiap orang-orang yang tadinya bodoh dalam iman, bodoh dalam pengharapan, bodoh dalam kasih, dibangun dengan pengetahuan, dibangun dengan hikmat, dibangun dengan kata-kata nubuatan. Nah saudaraku, nubuatan ini, kalau kita belajar tentang nubuat secara garis besar atau secara umum, nubuat itu artinya menyampaikan firman. Pada waktu seseorang datang menyampaikan pengajaran firman, boleh dikatakan dia sedang menyampaikan nubuat. Tetapi secara spesifik yang saya pelajari, saudaraku, bernubuat artinya menyampaikan pesan Tuhan untuk seseorang, untuk sebuah keluarga, sebuah keadaan, sebuah kota, sebuah situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi saudaraku, sebelum semuanya terjadi, Allah singkapkan, Allah bukakan, Tuhan menyampaikan pesan nubuatannya kepada seseorang untuk sebuah tujuan khusus. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama, membuka diri, membuka hati, agar karunia-karunia yang Allah sudah siapkan bagi gerejanya, bagi saudara dan saya, tidak tertahan dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Karena itu saudaraku, pada waktu karunia-karunia itu mau bekerja, dicurahkan dalam hidup kita sekalian, kita benar-benar harus mengalami sesuatu yang tuntas di dalam pertobatan kita. Kita benar-benar harus menanggalkan masa lalu kita dan kita hidup di masa sekarang bersama Tuhan melalui kuasa firman dan rohnya. Saya percaya hikmat Tuhan akan turun kepada saudara, pengetahuan ilahi akan turun kepada saudara, kata-kata nubuatan akan turun dalam hidup kita. Saudara dan saya akan diberi kemampuan, kepekaan untuk membedakan roh jahat yang ada di sekitar kita. Kita juga akan diberi kemampuan untuk berbahasa roh, saudaraku, dan kita juga diberi kekuatan, kemampuan, dan diberi kuasa untuk menafsirkan bahasa roh. Saudara, kalau kita melihat dunia di sekitar kita, Alkitab berkata, kita berasal daripada Allah, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Setiap daerah, setiap tempat ada roh teritorial yang menguasai, yang berusaha mempengaruhi, mencengkeram manusia untuk tidak mengenal Allah. Pada waktu saudara memiliki atau dikasih Tuhan karunia untuk membedakan roh, maka Allah akan memberikan strategi bagaimana caranya mengalahkan, bagaimana caranya melumpuhkan, bagaimana caranya merebut daerah itu, bagaimana caranya menghadapi situasi-situasi tertentu. Maka roh hikmat, roh pewahyuan, yang namanya roh pengetahuan, saudaraku, akan Tuhan karuniakan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari hidup, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, terlebih gereja kita, pelayanan kita. Saudaraku, tidak ada kuasa apapun yang sanggup menghambat dan menghalangi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saya juga percaya kalau hati kita benar-benar haus dan lapar akan Tuhan, merindukan karunia-karunia, Tuhan akan memberikan karunia bernubuat. Bernubuat sekali lagi artinya kita berkata-kata sesuai dengan pesan Tuhan, kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan tentang seseorang yang ada di depan kita, tentang keadaan yang sedang terjadi, situasi yang akan terjadi. Dan saya percaya pesan Tuhan bisa disampaikan melalui berbagai cara. Orang bisa mendengar firman Tuhan, bisa melalui mimpi, melalui penglihatan, bahkan bisa secara audible. Tuhan bisa memperdengarkan firman-Nya di dalam telinga kita, juga Tuhan bisa berbicara di hati kita. Pesan nubuatan bisa kita sampaikan secara langsung dengan otoritas Allah. Pada waktu kita boleh dipercayakan untuk menyampaikan pesan nubuatan, saya percaya setiap firman yang kita sampaikan kepada seseorang, kepada sebuah jemaat, satu kelompok, satu desa, satu kota, satu bangsa, firman itu pada waktunya akan digenapi. Setuju, katakan amin. Karena itu saudaraku, karunia yang hubungannya dengan perkataan ini, saya percaya Tuhan sedang kerjakan di gereja kita. Karena Alkitab juga berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya, dia akan memakan hasilnya. Artinya apa, saudaraku? Kalau kita berkata-kata sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita katakan itulah yang pada waktunya akan terjadi. Apa yang kita sampaikan itulah yang pada waktunya akan menjadi kenyataan. Karunia yang kedua, kalau bisa dikelompokkan, itu yang namanya
karunia iman. Saudaraku, kita telah belajar tentang iman. Saudaraku, saya mau menyampaikan ada 3 pengertian tentang iman. Yang pertama, iman yang menyelamatkan. Itu adalah iman kasih karunia karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Kematiannya, pengorbanannya di kayu salib itulah yang menebus segala dosa-dosa kita. Pada waktu kita boleh bertobat, kita percaya kepada Dia. Saudaraku, Allah memberikan kasih karunia iman sehingga kita boleh percaya kepada Dia, dan iman inilah yang namanya iman yang menyelamatkan. Iman yang menjamin kepastian kita masuk surga. Tetapi orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan, kita masih diberi kesempatan hidup. Saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang pasif. Kita harus terus menjadi orang yang aktif. Kita belajar firman, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita memuji, kita menyembah, kita beribadah, kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup sehari-hari. Pada waktu kita terus menggali kebenaran firman, kita mengerti, kita memperkatakan, kita merenungkan, kita melakukannya dalam hidup sehari-hari, maka saudara punya jenis iman yang kedua yang namanya iman yang bertumbuh. Seiring dengan pertumbuhan iman yang sedang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, ada jenis iman yang ketiga yang namanya iman karunia. Iman karunia itu adalah iman yang tiba-tiba dikaruniakan oleh Allah kepada seseorang dalam situasi tertentu untuk tujuan khususnya Allah dalam hidup orang itu. Jadi sekali lagi, iman karunia itu tujuannya bukan untuk kebanggaan diri sendiri, untuk kemegahan diri sendiri supaya kita terlihat sakti, hebat, luar biasa, tidak. Tetapi iman karunia ini adalah iman yang Tuhan taruh di hati kita untuk mempercayai sesuatu yang akan terjadi supaya kebenaran Allah, firman Allah ternyata benar, bisa diwujudkan dengan sebuah keyakinan orang yang percaya. Kita melihat ada beberapa pengertian contoh daripada iman ini. Yang pertama, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudaraku, ternyata di sini kita melihat iman yang menyelamatkan itu sama. Iman yang bertumbuh pun itu kelasnya berbeda. Ada orang yang imannya sudah sempurna mungkin, imannya besar, imannya kuat, imannya penuh, imannya tidak tergoyahkan. Tapi ada yang imannya limit, kecil, masih kecil. Tetapi saudaraku, di sini juga dikatakan ada ukuran iman yang dikaruniakan. Maka pada waktu Allah memberikan ukuran iman yang dikaruniakan kepada seseorang, di sini iman itu ada hubungannya dengan pola pikir. Di sini katakan jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Berpikirlah menurut ukuran iman yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita masing-masing. Nah saudaraku, tentunya kita melihat di kalangan hamba-hamba Tuhan ada hamba-hamba Tuhan yang punya iman yang besar, bisa diberi kepercayaan jemaat ribuan, puluhan ribu, bisa dipercaya untuk membangun gedung-gedung gereja yang besar dengan perlengkapan yang luar biasa. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang tidak punya iman yang demikian. Dia punya iman yang sederhana, membangun gereja yang mungkin kecil, jemaatnya juga mungkin hanya bisa dihitung jari dan lain sebagainya. Nah, hamba-hamba Tuhan yang dalam kapasitas pelayanan jemaatnya sedikit tidak bisa dibandingkan dengan hamba Tuhan yang punya kapasitas besar. Karena apa? Itu hubungannya masalah iman. Iman karunia. Setiap hamba Tuhan, setiap orang percaya, setiap jemaat Tuhan memiliki iman karunia yang berbeda.
ada ukurannya masing-masing. Saya percaya jemaat juga punya ukuran iman yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi saudaraku, tidak menjadi masalah. Ada orang yang dipakai untuk memikirkan hal-hal yang kecil, ada hal-hal yang besar, ada yang super besar, ada hal-hal yang tak terjangkau oleh pemikiran kita, tetapi imannya sampai ke sana, mempercayai, memperkatakan dan meyakini hal-hal besar yang dahsyat, yang luar biasa, dan menggenapi kebenaran firman Tuhan yang berkata apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu dikaruniakan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Karena itu saudaraku, mari kita mau bangkitkan iman kita. Jangan sekedar punya iman yang menyelamatkan. Ayo miliki iman yang bertumbuh. Pada waktunya saudara akan mendapatkan karunia iman. Sekali lagi, karunia iman ini tidak bisa dipelajari. Iman saya dengan iman saudara bisa berbeda. Boleh jadi saudara punya karunia iman yang lebih besar daripada saya. Tetapi tidak masalah saudaraku. Karena apa? Karunia ini tujuan Allah memberikan kepada kita untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Tujuannya juga untuk membangun jemaat. Karena itu bagaimana jemaat boleh dibangun dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Seringkali untuk melakukan semuanya itu dibutuhkan orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang berani pasang badan secara kasar, orang yang berani tampil di depan, orang yang berani bayar harga. Orang-orang yang demikian adalah orang yang mendapatkan karunia iman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh membuka diri. Tuhan bisa pakai saudara, bahkan saudara yang mungkin tidak pernah terpikirkan untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan firman-Nya kepada saudara, sampai firman itu menjadi rema, menjadi berkat bagi saudara, memberi kekuatan kepada saudara, memberi kemampuan kepada saudara, dan kemampuan Allah, kemampuan tanpa batas itulah yang Allah akan karuniakan kepada kita, sehingga kita sungguh-sungguh terheran-heran, kok bisa ya? Kok saya bisa lakukan ini? Kok saya bisa lakukan ini? Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha dahsyat. Iman karunia ini sedang dikerjakan untuk membangkitkan gerejanya di akhir zaman. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, penginjilan, pelayanan, saudaraku semuanya membutuhkan iman yang berkobar, iman yang semangat, iman yang menyala-nyala, dan iman yang bertumbuh, dan iman yang karunia untuk mendemonstrasikan mujizat dan kuasa Allah dalam hidup kita sekalian. Yang paling terakhir saudaraku, kelompok karunia yang pertama adalah karunia perkataan, yang kedua adalah karunia iman, yang ketiga adalah karunia demonstrasi kuasa Allah. Karunia demonstrasi kuasa Allah adalah karunia menyembuhkan penyakit, karunia mengadakan mujizat-mujizat. Saya percaya mujizat masih ada, kuasa karunia kesembuhan masih ada. Ayo gereja Tuhan, kita boleh bangkit, kita mempercayai bahwa mujizat Tuhan masih ada. Kesusahan, kesulitan, masalah, persoalan yang sedang dihadapi oleh kita, seringkali kita menghadapi jalan buntu, seringkali kita merasa tidak berdaya, tidak kuat lagi. Saudara, jangan terjebak mengandalkan diri sendiri, jangan sampai terjebak mengandalkan pengalaman. Ayo kita andalkan Tuhan, kita tetap percaya bahwa sampai hari ini mujizat Tuhan masih ada. Saudara boleh punya dokter pribadi, saudara boleh punya pengetahuan tentang obat-obatan, secara medis, secara kesehatan kita tahu penyakit ini obatnya ini, penyakit ini obatnya ini. Tetapi pada waktu kita sakit yang diingat pertama, apakah obat, apakah dokter, apakah Tuhan? Ingat, masih ada karunia kesembuhan. Kenapa mujizat jarang terjadi, kesembuhan jarang terjadi? Karena kita sendiri sudah terlalu lama meninggalkan Tuhan. Kita mengandalkan obat, mengandalkan rumah sakit, mengandalkan dokter. Saudara, saya mau kasih tahu, akan ada waktunya dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Obat yang kita beli cukup mahal tidak berdampak apa-apa. Karena Tuhan rindu menyatakan kuasanya melalui mujizat, melalui kuasa kesembuhan yang Tuhan akan pakai hamba-hambanya, anak-anaknya yang
akan diurapi dan diberikan karunia untuk menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Amin. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Di akhir apa yang saya sampaikan, saya mau berdoa agar Tuhan mengurapi kita sekalian, mengurapi Bapak Ibu Saudara, agar Dia mencurahkan rohnya, memenuhi rohnya dalam kehidupan saudara, dan kita semuanya mendapatkan karunia-karunia roh, agar gereja bangkit, gereja bersinar, gereja menjadi terang, gereja menjadi berkat bagi sekitar kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kami telah belajar hidup untuk melayani. Kami mau belajar hidup berdasarkan iman kepada Tuhan. Kami juga mau hidup melayani sesuai dengan karunia yang ada, yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami merindukan Engkau, merindukan karunia-karunia Roh Kudus berkarya. Kobarkan Roh-Mu dalam hidup kami, penuhi dan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, berikan kepada kami gereja-Mu karunia-karunia daripadamu, supaya kami boleh melayani lebih maksimal, lebih menjadi berkat, lebih berdampak. Kami rindu nama Tuhan dipermuliakan. Urapi lidah bibir kami, urapi kami dengan karunia-karunia perkataan, urapi hati kami, urapi kami dengan karunia-karunia iman Tuhan, urapi kami, tangan kami, lidah bibir kami, hidup kami, agar kami boleh menyatakan mujizat, menyatakan kesembuhan bagi dunia yang sedang gelap, bagi dunia yang sedang sakit, bagi dunia yang sedang terpuruk. Di dalam nama Yesus Kristus, hidup kami boleh berdampak bagi dunia ini menjadi terang, menjadi garam. Terima kasih Bapak. Kami buka hati kami. Oh rala rabatapa kashikarala. Pengurapan yang baru mengalir. Penuhi kami Tuhan. Ampuni kami, sudah lama kami mengandalkan diri kami mengandalkan hikmat kami mengandalkan pengalaman dan pengetahuan kami, bahkan kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan obat, mengandalkan dokter, mengandalkan rumah sakit. Kami boleh Tuhan mengandalkan Engkau. Kami percaya mujizat masih ada, kuasa kesembuhan masih ada. Di dalam nama Yesus Kristus, pertolongan datang daripadamu pada saat ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, angkat tanganmu. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan engkau saat ini. Kuasa kesembuhan, karunia mujizat masih ada. Oh ralada batapaka shikaralana. Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi anak-anak-Mu, mereka yang sedang merindukan kesembuhan daripadamu. Sakit penyakit mereka, apapun bentuknya, organ tubuh mereka yang sedang rusak, yang sedang sakit, yang sedang lemah, di dalam nama Yesus Kristus, sakit penyakit, kelemahan tubuh, kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang menanam penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh anak-anak Tuhan, kami tolak kuasanya, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan, terima mujizat, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Oh kami percaya Tuhan, Roh-Mu sedang berkarya, Engkau sedang membaharui, Engkau sedang menguatkan, Engkau sedang meneguhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kami mau menyatakan Shalom Indonesia. Indonesia Engkau diberkati oleh Tuhan. Presiden, wakilan, seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, sipil maupun militer diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, COVID-19 kami hancurkan kuasa-Mu, kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami nyatakan Indonesia sehat, Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia aman kembali. Indonesia mengalami kebangkitan ekonomi, pembangunan terjadi secara maksimal. Bumi Indonesia dilawat, diselamatkan, diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kembali beraktivitas. Tuhan memberkati, menyertai setiap kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadahkan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan saat ini, terimalah berkat. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Di dalam nama Yesus Kristus, berkat Tuhan turun melingkupi seluruh hidupmu, keluargamu, ekonomimu, pekerjaanmu, pendidikanmu, kesehatanmu. Di dalam nama Yesus diberkati engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar. Di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil hari ini. Sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.